Terpaksa menjadi sugar daddy. Bab 015. Ah, iya, anak Pak Salman dan Bu Enda itu ya. Giana mangut-mangut, memakan umpan Wirya kini tanpa lagi curiga. Perceraian memang boleh tapi untuk orang-orang seperti kita ini mas, yang memiliki kolega di mana-mana, perceraian adalah aib. Wirya tanpa sadar menahan napas. Aib yang bisa mencoreng nama baik keluarga lalu berdampak pada perusahaan di mana kolega yang sudah kita miliki, menjadi berkurang kepercayaannya. Memang terlihat menyebalkan namun orang-orang berpikiran, keluarga saja tidak becus mengurus apalagi perusahaan. Sebesar itu dampak perceraian. Jangan coba-coba kamu. Seperti itu, Mas. Kamu tahu sendiri bagaimana Papa membangun perusahaan hingga kita berjaya sampai sekarang. Wirya seketika kehabisan kata. Sial, baru memberikan kode sedikit saja, jawaban Giana sudah semengerikan ini. Membuat frustrasi saja. Kalau seandainya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, bagaimana Ma? Itu mah balik lagi ke orang yang mengalami perkara. Kita tidak perlu musing memikirkan karena keluarga kita tidak mungkin melakukannya. Sungguh, rasa-rasanya Wirya ingin tertawa saja sekarang. Kalau sudah begini, Wirya harus bagaimana? Giana nampak tegas sekali akan jawabannya. Sangat yakin sekali rumah tangga sang anak nampak sempurna. Sedikit pun tak pernah sadar akan keretakan yang mulai memunculkan diri ke permukaan. Aku pergi dulu, Ma. Ada sesuatu yang harus aku urus. Cek, persetan. Wirya jengah memikirkannya sekarang. Daripada suasana hatinya memburuk, lebih baik dia segera menjemput Zahwa yang jelas-jelas bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya sudah, Mama juga mau ada pertemuan dengan teman-teman kuliah Mama dulu. Jangan sibuk-sibuk Mas, ingat rumah. Ucapkan kalimat itu untuk Renata juga, Ma. Dongkol Wirya dalam hati. Wirya hanya mengangguk, dia menuju kamar untuk melapisi kaos hitam yang ia pakai dengan hoodie berwarna senada. Mengambil dompet juga kunci mobil lalu bergegas pergi sesegera mungkin. 200. Bunda, aku pulang ya. Bunda tenang saja, aku akan kirim uang setiap minggu. Zahwa memegang erat tangan Lia. Terima kasih banyak, Nak. Bunda juga akan berusaha untuk mencari donatur lagi. Bunda takut dan merasa bersalah menjadi membebani kamu seperti ini. Zahwa tersenyum kecil, dia mengusap bahu Lia untuk menenangkannya. Tidak apa-apa, Bunda. Bunda tidak perlu mengkhawatirkan aku. Lia menghela napas, menatap sendu Zahwa yang memang dari luar nampak begitu lemah dan kecil, namun tidak ada yang pernah menyadari bahwa anak kesayangannya ini sekuat itu. Satu kali pun Lia tidak pernah melihatnya mengeluh. Zahwa selalu menjalankan kehidupannya dengan tabah dan penuh optimis terlebih sekarang, dia dengan berani dan sukarela membantu juga menjadi penanggung jawab untuk kehidupan adik-adik yang sama sekali tidak ada ikatan darah dengannya. Adik-adik, kakak Zahwa pulang dulu ya. Senyum Zahwa melebar, tangannya melambai pada puluhan anak-anak yang mengerubuninya. Kompak berekspresi sedih karena kepulangannya. Jangan sedih begitu dong. Entar kakak jadi ikutan sedih. Kakak bakalan janji datang secepatnya. Adik-adik harus pintar belajarnya, oke. Oke kakak. Jawaban serempak mereka membuat Zahwa terharu, senyumnya melebar. Dadah, kakak pergi dulu. Zahwa tak henti-hentinya melambai selagi berjalan mundur keluar dari halaman menuju mobil yang ia pesan sudah menunggunya sejak tadi. Mobil yang akan mengantarnya ke stasiun. Yang akan menjadi perantara untuknya menghadapi realita kejamnya kehidupan yang sebenarnya. Court. Seperti kedatangan, pulangnya Zahwa tentu saja juga memerlukan waktu 4 jam. Beruntung tidak ada kendala kereta sehingga Zahwa bisa datang tepat jam 3 sore. Sambil mencangklok tas ranselnya, Zahwa berjalan keluar stasiun yang selalu padat pengunjung. Hatinya berdebar-debar mewanti-anti antara tegang juga takut akan bertemu Wirya kembali.
Cukup mudah bagi Zahwa untuk mengenali mobil Wirya yang selalu nampak mengkilat dan mahal itu. Dia meremas tali ranse ketika berjalan mendekat. Seolah tahu akan kehadirannya, Wirya menurunkan kaca jendela. Zahwa sempat menahan napas melihat pria itu yang terbalut hoodie hitam. Kalau begini, Wirya tidak nampak seperti pria yang umurnya berada di ujung 20-an. Pria itu terlihat seperti anak kuliahan yang menjadi pujaan para adik tingkat. Sial, tak seharusnya Zahwa terpana dalam situasi ini. Masuk. Zahwa mengangguk kecil, dia membuka pintu di sebelah pengemudi lalu masuk ke dalamnya. Aroma Wirya yang sudah familiar di indera penciuman Zahwa bisa ia rasa dengan jelas ketika memasuki mobil ini. Zahwa melirik-lirik Wirya yang tak kunjung menghidupkan mobil juga namun mulutnya tetap tertutup rapat enggan untuk bertanya. Obrolan terakhir mereka di telepon malam itu sedikit menggugurkan rasa takut Zahwa namun tetap saja tembok keseganan itu belum bisa ia robohkan. Zahwa masih belum bisa bersikap luwes dengan Wirya terlebih, dengan niatan yang memberatkan hatinya ini. Zahwa tak terbiasa meminta uang kepada siapapun. Seringnya dulu untuk mendapatkan uang Zahwa memilih bekerja daripada meminta kepada Lia pun ketika sudah di keluarga barunya, kebanyakan Irwan saja yang dengan murah hati memberikannya apa saja. Jadi, sekarang, Zahwa tidak tahu harus berkata bagaimana walaupun Wirya sudah mengatakan bahwa persyaratan dalam hubungan ini Zahwa bisa meminta apa saja pun Bella juga mewanti-wantinya untuk memanfaatkan sang Su*R*Y sebaik mungkin. Tapi tetap saja, dalam realisasinya seperti sekarang, Zahwa sangat kesulitan untuk mengutarakannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Hah? Zahwa mengerjakan mata, dia meringis kecil. Enggak ada kok. Jawabnya kikuk sendiri. Tidak ada tapi keningmu ini seperti gelombang saja. Wirya menepuk dahi Zahwa dengan ujung jari telunjuknya sebanyak 2 kali. Nanti saja. Jinan masih tidak sanggup mengatakannya. Baru saja mereka bertemu masa dia harus mengatakan memerlukan uang dari pria itu begitu saja. Wirya sebenarnya sangat penasaran sebab ekspresi Zahwa nampak keruh sekali namun dia memilih mengangguk menyetujui. Apa yang kamu lakukan di panti? Mengapa pergi secara mendadak? Wirya tiba-tiba saja bertanya. Pria itu menolehkan tubuh menghadapnya, sepertinya belum berkeinginan untuk melajukan mobil segera. Beruntung mereka ada di area parkiran yang sepi. Jadi mereka bisa bebas untuk berlama-lama. Ya begitu saja, aku kangen bunda dan adik-adik, jawab Zahwa sekenanya. Dan pergi mendadak karena aku syok. Kak Renata marah sebegitunya dengan aku. Aku cuma perlu menjernihkan pikiran sejenak. Hening. Mendengar jawaban itu, Wirya tiba-tiba saja menjadi kepikiran untuk memposisikan diri dalam sudut pandang Zahwa. Sial. Wirya selalu sibuk dengan rasa frustrasi akan kehidupannya sendiri sehingga tidak menyadari Zahwa yang menjadi pelampiasannya, tentu saja tak mungkin baik-baik saja dengan apa yang ia alami sekarang. Wirya menatap lurus perempuan mungil di sebelahnya itu. Yang baru Wirya sadari selalu menunduk tak berani menatapnya terlalu lama. Sekali lihat saja, Wirya sudah tahu Zahwa hanyalah perempuan naif dan polos yang tidak tahu apa-apa. Dihadapkan keadaan hidup yang tak terlalu beruntung pasti membuatnya tertekan. Dan Wirya datang menjadi penyelamat sekaligus perusak di dalam hidupnya. Perasaan Wirya mendadak menjadi tak menentu namun dia segera mencoba mengenyahkannya lalu meyakinkan diri. Jinan memerlukan uang dan Wirya bisa memberikan itu dengan mudah dan seperti yang sering kali ia ucapkan dan percayai, tentu saja tak pernah ada yang gratis di dunia ini. Dunia tak pernah berjalan dengan mudah. Hubungan timbal balik haruslah ada di dalamnya. Sisi hati Wirya yang tak mau disalahkan berujar seperti itu. Sedang, sisi lain hatinya yang mendadak melemah namun masih tertutup ego dan gengsi mengatakan, sepertinya dia harus bersikap sedikit lebih lunak kepada Zahwa.
Tergantung juga dengan seberapa penurutnya perempuan itu padanya, sebenarnya. Cek, tetap saja. Wirya tetaplah Wirya yang kejam dan enggan disalahkan. Pria itu hanya tidak menyadarinya saja sebab selama ini selalu bisa dan mampu berdiri di kakinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Pun ketika jatuh, hanya dirinya seorang juga yang mengobatinya. Sebagai anak pertama sekaligus anak tunggal, sang ayah selalu bersikap disiplin dan tegas padanya. Selalu menekankan kemandirian sebagai poin utama kehidupan. Oleh karenanya, merasa salah tak pernah ada di kamus hidupnya. Wirya selalu yakin keputusan apapun yang ia ambil adalah sebuah kebenaran. Memang, sepercaya diri itu dirinya ini. Ekspresi kamu terlalu jelas. Ada yang mau kamu bicarakan dengan saya kan? Bola mata Zahwa melebar. Lagi-lagi, Wirya mampu membaca dirinya. Cek, ini Wirya memang cenanyang atau hanya karena Zahwa saja yang tidak mudah mengendalikan ekspresi? Iya. Akhirnya Zahwa memilih mengaku. Siap tidak siap, Zahwa harus tetap mengatakannya. Zahwa teramat memerlukan uang. Ini. Di mana? Apart saya, hanya pernah dipakai beberapa bulan soalnya saya dulu sudah keburu menikah. Wirya memasukkan kunci yang berbentuk kart di pintu. Sekarang tidak pernah dipakai lagi. Pintu otomatis terbuka, kemudian pria memutar kenop ke bawah lalu menyuruh Zahwa untuk masuk terlebih dahulu melalui kerlingan matanya. Zahwa masuk dengan ragu-ragu, menatap ke sekeliling dan sudah bisa ia duga isi apartemen yang lumayan luas ini begitu rapi dan kinclong seolah tanpa debu. Cara berpakaian Wirya saja sudah menggambarkan bagaimana pria itu merupakan sosok yang mengutamakan kerapian dan kebersihan. Jadi tentu saja kehidupan pribadinya juga pasti begitu. Wirya menuju dapur dan Zahwa hanya menguntit di belakangnya bak anak kucing. Wirya nampak memasukkan beberapa belanjaan yang tadi mereka beli di minimarket ke dalam lemari pendingin. Wirya memberikan sekotak susu vanila yang tadi Zahwa beli lalu mengambil sebotol kopi kemasan untuknya. Sejujurnya Wirya tak menyukai kopi yang langsung jadi dalam kemasan seperti ini, gulanya terlalu banyak. Untuk ukuran Wirya yang tak terlalu menyukai makanan yang memiliki gula berlebih, kopi instan ini Wirya minum bisa dihitung pakai jari. Apartemen ini jarang Wirya datangi bahkan tak pernah ada yang tahu Wirya dulu membelinya sehingga tak pernah ada stok makanan ataupun minuman apapun di dalam lemari pendingin. Hanya hari ini saja Wirya membeli beberapa. So, what's wrong? Wirya berbicara kasual dan santai sekali. Ketika berbicara dalam bahasa Inggris yang begitu fasih juga sedikit British accent dalam nada suaranya seperti ini Jinan mengakui bahwa Wirya nampak terlihat jauh lebih atraktif. Suaranya entah kenapa terdengar lebih berat dan seksi. Zahwa tidak bermaksud menggoda karena ketanyaannya memang terdengar seperti itu. Zahwa meminum susu vanilanya terlebih dahulu, berharap rasa manis dalam susu itu bisa membuatnya sedikit lebih tenang. Mas Wirya pernah bilang kalau aku boleh meminta uang ke Mas Wirya kapanpun dan berapapun. Zahwa meremas-remas jari jemarinya, tak berani menatap Wirya sedikitpun karena ia yakin jika wajah pria itu sudah ia tatap, nyali Jinan akan menciut seketika. Aku mau bilang, aku perlu uang sekarang, ucap Zahwa lalu menahan napasnya segera setelah kalimat itu selesai ia ucapkan. Hanya itu. Alis Wirya terangkat. Saya pikir apa? Kamu terlihat kalut sekali. Kini, Wirya berdecak. How much? Saya dari kemarin menunggu-nunggu kamu yang meminta uang sendiri ke saya, bukan saya yang kasih sendiri, ucapnya kemudian, begitu santai sekali. Zahwa tercengang melihat reaksi pria itu yang langsung menerima seolah tanpa beban. Zahwa bahkan tidak bisa tidur memikirkan harus bagaimana mengatakannya kepada Wirya, terlalu banyak pemikiran buruk dan pengandaian di dalam kepalanya. Terlalu overthinking namun ternyata reaksi Wirya jauh dari ekspektasinya. 50 juta, jawab Zahwa dalam satu tarikan napas.
Wirya nampak mengangkat alis. Apa uang yang kemarin saya kasih sudah habis? Zahwa mencoba untuk menjaga ekspresinya. Mas Wirya enggak perlu tahu. Aku hanya ingin meminta uang itu. Jinan menarik napas sejenak. Sebagai gantinya, aku, Zahwa berdeham, melegakan tenggorokannya yang terasa tercekat. Aku akan menjadi lebih penurut untuk Mas Wirya dan mencoba untuk tidak akan membantah lagi. Zahwa berhasil mengatakannya. Sekali lagi, berhasil mengutarakan sesuatu yang membuat hatinya kacau. Tidak ada jalan kembali. Sekali mengatakannya, Zahwa tahu ia sudah memutuskan. Wirya tersenyum miring mendengar itu. Fine, ucapnya tanpa banyak berpikir. Uang bukan sesuatu yang Wirya perlu khawatirkan, jadi penawaran Zahwa nampak menggiurkan untuknya. Ada satu lagi yang mau aku minta. Wirya nampak tertarik. Apa? Tambahan syarat perjanjian kontrak. Tentang batasan sesuatu yang boleh kita lakukan dan tidak boleh lakukan. Perlukah? Wirya bertanya. You're my first RB honestly, saya tidak tahu banyak tentang hubungan sejenis ini. Aku juga, tapi aku pikir perlu. Biar aku dan Mas Wirya lebih ada batasan saja. Biar tahu tujuan hubungan ini lebih jelas dan lebih profesional. Baiklah, terserah kamu. Zahwa mengangguk dengan perasaan sedikit lega karena Wirya sudah menyetujuinya. Perempuan itu membuka tas lalu mengambil buku dan pena di sana. Zahwa turun dari sofa untuk duduk di lantai agar memudahkannya untuk bisa menulis di atas meja. Wirya menurut, dia duduk di belakang Zahwa dengan sebelumnya mendorong maju meja agar ada tempat untuknya duduk di lantai antara sofa dan meja itu. Tubuh Zahwa terasa kecil sekali ketika Wirya memeluk perutnya dari belakang lalu menaruh dagunya di bahu perempuan itu. Melirik ke arah kertas di atas meja. Terserah Zahwa saja ingin melakukan apa. Wirya hanya ingin mencium aroma vanila bercampur susu dari tubuhnya. Sungguh aroma yang begitu memabukkan. Zahwa sempat menahan napas merasakan perlakuan Wirya, namun Zahwa mencoba untuk mengendalikan diri. Pertama, hal yang boleh dilakukan. Mas Wirya lebih dulu, maunya apa? Kamu kan sudah tahu, saya hanya ingin kamu menurut kepada saya. Wirya memberi kecupan-kecupan kecil di sepanjang leher Zahwa. Akibat perbuatan pria itu, fokus Zahwa sedikit membuyar, namun dia mencoba untuk tidak terpengaruh. Oke, itu poin pertama dari Mas Wirya, ucap Zahwa mulai menulis di atas kertas yang sudah ia robek dari buku miliknya. Pihak pertama, Wirya. Pihak kedua, Zahwa 1. Pihak kedua harus menurut kepada pihak pertama. Kalau dari aku boleh menolak jika apapun yang Mas Wirya lakukan terlalu berlebihan ataupun merugikan aku. Batas berlebihan itu bagaimana? Wirya berbisik karena mulutnya tepat berada di bawah telinga Zahwa. Zahwa meremas penanya. Napas hangat Wirya terasa sekali membelai lehernya. Aku juga manusia, bukan boneka mainan Mas Wirya yang akan diam jika Mas Wirya berbuat sesuatu yang kelewatan. Zahwa menelan saliva di tenggorokannya yang tercekat, memaksa memunculkan keberanian. Dan maksud berlebihan itu adalah berlebihan dalam batas menurut aku tidak sanggup lagi melakukannya. Aku bisa menolak apapun itu yang Mas Wirya lakukan. Oke. Boleh, jawab Wirya setelah terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang jawaban. Zahwa mengangguk, seketika merasa lega Wirya menuetujuinya lebih mudah dari yang ia harapkan. Zahwa menulis poin kedua segera. 2. Pihak kedua berhak menolak pihak pertama jika perbuatannya berlebihan menurut pihak kedua. Saya ada satu, jangan membawa-bawa Renata dalam hubungan ini. Zahwa tercekat. Renata itu urusan saya, kamu tidak perlu memikirkan apalagi mengurus urusan rumah tangga saya. Kamu hanya perlu menjalani hubungan ini sesuai kontrak saja.
Tangan Zahwa terasa berat namun pada akhirnya dia mengangguk menyetujui lalu menulis poin ketiga. 3. Pihak lain tidak ada hubungannya dengan pihak pertama dan pihak kedua selama masa kontrak dan dilarang membawa-bawa nama orang lain yang kedua belah pihak ketahui siapa. Ada lagi? Zahwa bertanya. Sementara dari saya itu dulu. Yang tidak boleh dilakukan, bagaimana? Tidak boleh jatuh cinta. Selesai mengucapkannya, Zahwa kembali menahan napas begitu pula Wirya yang berhenti bergerak. Ada keheningan ganjil di antara mereka yang seketika mengudara. Baiklah. Wirya menjawab setelah berhasil mengendalikan diri yang sempat seolah tersesat sejenak. 4. Pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh saling jatuh cinta selama masa kontrak. Zahwa selesai menuliskan kalimat itu dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa situasi di antara mereka tiba-tiba saja terasa aneh sebab bagaimanapun membicarakan masalah, perasaan, tak pernah mereka singgung sejak awal kontrak ini terjadi. Selain masalah, uang, masalah ini juga yang Zahwa pikirkan begitu dalam hingga membuatnya baru bisa tidur dini hari. Dia mencoba berpikir secara logis dan panjang. Hubungan ini saja sudah jelas salah apalagi jika Zahwa melibatkan perasaan di dalamnya. Adanya kontrak yang menegaskan itu Zahwa harap dia mampu mengendalikan diri. Dia tak akan jatuh semudah itu. 3 bulan ini, Zahwa akan anggap dia bekerja. Syarat-syarat di dalam kontrak bisa menjadi acuannya untuk bersikap lebih profesional. Zahwa pasti bisa bukan? Tapi kita berhak untuk saling memberikan afeksi bukan? Mas Wirya maunya begitu? Tanya Zahwa agak kaget. Tentu saja.